Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan atau obrolan tentang wayang. Kalau kemarin Aki bercerita tentang bahwa salah satu dongeng, ya, kalau dongengnya Kangjeng Nabi Yunus, dongengnya Kangjeng Nabi Yusuf itu di Al-Quran. Kalau ini di buku-buku budaya Sunda yang lama, yang sekarang itu sudah tidak diguar lagi. Makanya ada yang mengatakan, apakah itu yang Aki asli atau tidak, itu pendapat Aki kami terima benar-benar supaya tidak paremen obor, katanya begitu. Iyalah, iya, daripada tidak ada. Mun kata orang-orang begitu mah, kalau ini mah hadisnya itu adalah doib juga hadis gitu. Ya, jadi setelah mereka masuk ke dalam masjid, ternyata diperagakan atau ditontonkan wayang golek. Enggak lah, masa nonton wayang golek di jero masjid? Tidak, para wali orang pinter. Dia di dalam masjid menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran wayang golek yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Begitu diceritanya. Salah satu contohnya adalah dulu dua negara besar yang kita ketahui sekarang saja lah. Jangan negara di dalam pewayangan itu kan ratusan itu ya negara itu. Tapi yang paling besar dua saja, yaitu Amarta dan Kurawa. Itu asli namanya Amarta yang sebelah kanan, Kurawa yang sebelah kiri. Itu. Nah, oleh para wali diganti. Amarta itu menjadi Pandawa. Dalam bahasa Sunda itu Pandawa ya. Atau itu mengambil dari kata pendakwa. Jadi artinya bahwa berdiri yang semacam Amarta itu, negara-negara yang lingkup Amarta itu adalah pendakwa. Disebutlah negaranya Pandawa. Ya, pendakwa apa? Mengajak kepada kebaikan. Makanya di situ kan namanya Dewi Kunti Nalibrata. Ibunya itu Dewi Kunti Nalibrata. Kun jadilah kau ti wanita nali ila biroh, mengajak-ngajak ke dalam kebaikan. Itu para wali pinternya di situ. Kemudian dia bilang bahwa anaknya itu kan 5. Nah, ini juga berkaitan dengan TFR. 5 pun itu tidak dari satu istri, tapi dari 2 istri. Yaitu dari Dewi Kunti Nalibrata 3, ya, Dharma Kesuma, Arjuna, Dratasena 3 ya. Dan dari Dewi Madrim 2, yaitu Nakula dan Sadewa. 5 diceritakan di situ bahwa 5 itu adalah rukun Islam. Jadi dikait-kaitkan. Itulah bahasa KIE, itulah bahasa penyuluhan. Jadi bukan menyamakan. Ini mohon maaf, Aki juga belajar ke sana, disekolahkan ke sana sono tentang KIE sampai ke negara Pamansa. Gitu-gitu aja. Pelajarannya gitu-gitu aja. Main di permainan kata, di permainan dan lain sebagainya lah seperti itu ya. Jadi itu disebutnya Dewi Kunti Nalibrata dengan anak 5 itu simbolnya daripada Islam. Kemudian, nah, apa ajimatnya? Apa pegangannya Pandawa itu? Jamus layang kalimusada. Jamus itu ajimat, pegangan, ageman, keyakinan. Yaitu jamus, jimat, layang itu surat. Surat itu adalah bisa kalimat, bisa tulisan, kan begitu itu surat. Jadi jamus layang, kalimusada, kalimah syahadat, begitu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ
kata para wali yang ditulis oleh para budayawan. Sedangkan Kurawa, nah ya nanti ada yang kelewat. Pandawa itu makanya perilakunya itu perilaku kebaikan, perilaku dakwah, perilaku sopan santun, perilaku tidak hiri, dengki, jahil, kaniaya itu tidak punya. Tidak ada rasa itu di Pandawa itu. Orangnya jujur, setia, tidak bohong dan lain sebagainya. Nanti ada cerita sampai Dharma Kesuma saking tidak boleh bohongnya bagaimana pada waktu Dorna gugur. Itu ada ceritanya. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri disebutnya dulunya adalah Kurawa karena itu kan 100 saudaranya itu. Padahal tadinya 1 bulatan dan kemudian diturih menjadi 100 anaknya. Nah, disebutlah diganti namanya bukan Kurawa tapi Astina. Astina itu adalah dari kata Asaeton. Asaeton itu tempatnya setan. Makanya itu kan kalau keluar bedrip Astina yang diratuan sama Suyudana aja sekarang. Ya, dari sananya jangan dibilang-bilang lah dari mulai biasanya dan lain sebagainya. Yang diratui oleh Suyudana diprovokatori oleh Dorna dan Sangkuni. Apa yang diceritakannya? Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasten, dudupak, lurumpak. Begitu. Jadi selalu membuat keonaran, selalu hatinya tidak bersih. Sampai pada akhirnya negara hak orang lain juga dia dengan serakahnya tidak mau diserahkan kepada haknya. Jadi itu saja dulu. Terus saja ada satu kawen ya, satu kakawen di masjid itu diceritakan gedong dur lan kali samung. Nah, gedong dur kali samur itu gedung sigrong atau satu rumah ya yang bersambung ke atas. Apa itu? Masjid. Masjid. Pagulingan sami tingkrim. Pagulingan itu pertemuan, organisasi, tempat riungan sami tingkrim. Tingkrim itu tidak ada macam-macam di masjid itu. Ya, orang semua bareng. Kalau mau doa bareng, kalau mau wirid bareng, seia, sekata, senasib, sepenanggungan, begitu katanya. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang jelek, tidak ada menak, tidak ada cacah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Di situ sama, rekep deng-deng, papak sarua. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Begitu, itu masjid ya. Beda dengan di luar. Jadi pagulingan sami tingkring, petetan sama nyebar. Petetan itu bibit ya, bibit tunas dari masjid itu menyebar. Kalau jadi pemerintah, kalau jadi gubernur yang balik, ya kalau jadi bupati yang baik, itu adalah ajaran-ajaran di masjid. Balimbing lan jeruk manis. Balimbing kita tahu, belimbing. Jeruk manis kan beda bentuknya. Tapi beda bentuk. Ya, di situ beda bentuk, beda warna gitu ya. Tapi kalau jeruk manis muda airnya asam. Belimbing muda airnya asam. Artinya walaupun beda-beda suku bangsa, beda bahasa, tapi harus satu rasa. Ya, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.